Puji nama Tuhan, Shalom, berjumpa kembali dalam program SOS. Kali ini kita akan belajar tentang hati-hati menggunakan mulut kita untuk berkata-kata. Mari kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini kami bisa belajar bersama lewat program SOS. Kami mau Tuhan Engkau memberikan pewahyuan yang baru, supaya kami memahami apa yang harus kami lakukan. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita tahu semua bahwa organ-organ tubuh kita ada panca indera, mata, telinga, hidung, dan mulut. Dan mulut ada lidah yang berkata-kata. Ya, walaupun dia kecil, tapi firman Tuhan berkata, berdampak yang luar biasa. Lidah kecil bisa mematikan. Lidah kecil juga bisa menghidupkan. Yang kita simpulkan atau kita katakan bersama adalah hati-hati dalam waktu kita berkata-kata, Bapak Ibu Saudara ya. Di dalam Yakobus ayat yang ketiga, pasal ketiga, ayat yang 9, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini tidak boleh, saudara-saudaraku, dan ini tidak boleh terjadi. Jadi, waktu kita mengerti firman Tuhan hari ini, Tuhan mengajarkan kepada kita dengan mulut yang sama, kita harus keluar kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun, kata-kata yang menyemangati, kata-kata yang membawa damai sejahtera, membawa ketenangan, kata-kata yang menghibur, yang manis, yang sedap didengar. Harus keluar seperti itu. Kenyataannya, dengan mulut yang sama, kita masih mengutukin, maki-maki, masih ngomel-ngomel, masih bersungut-sungut. Waktu saya mengerti kebenaran firman Tuhan, seperti yang kita baca barusan, saya mulai bertobat. Bukan berarti bertobat langsung seketika, sekonyong-konyong. Perkataan saya semuanya berubah langsung. Tapi kita harus berproses. Dan sampai benar-benar kita mengegulkan. Sampai kita benar-benar bisa berkata dengan satu mulut perkataan-perkataan yang baik. Bagaimana caranya, Bapak Ibu Saudara sekalian? Yang pertama, kita harus sadar. Kita harus sadar bahwa kita telah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya, untuk menjadi anak-anaknya, untuk menjadi pengikut-pengikutnya. Dan kita tahu di dalam Kejadian pasal pertama, ayat 26-27 dikatakan bahwa kita pun diciptakan serupa dengan gambarannya. Berarti dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, semuanya itu harus sama seperti Tuhan. Harus sama seperti Bapa di sorga. Harus sama seperti Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah anak manusia 100% dan 100% juga dia adalah Tuhan itu sendiri. Kita lihat di dalam kehidupannya bahwa dia melakukan perkataan-perkataan yang baik. Dan perkataan-perkataannya bukan hanya baik saja, tetapi perkataan-perkataannya penuh kuasa. Kita ingat berapa minggu yang lalu Bapak James berkhotbah tentang orang kusta yang disembuhkan. Tapi ada 10 orang kusta, namun hanya 1 yang kembali kepada Yesus. Apa yang Yesus katakan? Dengan perkataannya, tunjukkanlah dirimu
pergilah dirimu ke imam bahwa engkau telah tahir. Hanya dengan perkataan seperti itu, orang kusta ini mengalami mujizat dan dia sembuh. Ada juga perkataan-perkataan Tuhan Yesus waktu murid-muridnya mengalami badai di danau. Dia bilang, berhentilah engkau badai. Keren sekali. Waktu saya merenungkan, saya mempelajari bahwa kata-kata ini sangat berkuasa seperti Tuhan Yesus. Saya mulai sadar, aduh, kalau kata-kata saya yang keluar, jadi kodok kamu jadi sapi, atau jadi tidak diberkati, kamu terkutuk, kamu tidak akan berhasil, kamu akan menderita dalam hidupmu. Bayangkan, dan itu diterima dan didengar oleh banyak orang, dan orang itu tiba-tiba juga mengalami satu keyakinan, iya ya, hidupku tidak benar. Bahaya Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, setelah saya mengerti, saya sadar saya harus berkata-kata yang baik. Hai, apa kabar? Kamu luar biasa hari ini, kelihatan bajumu kok bagus ya, kok matching ya, wajahmu kok berseri-seri, kok glowing kayak gitu. Kan enak kalau ketemu dengan siapapun, teman-teman kita, saudara kita. Jangan kata-kata yang tidak menyenangkan. Wih, kamu ya tambah subur, mengembang ke kanan ke kiri ya. Aduh, kulitmu kusam. Tidak seperti itu. Biarlah hari ini kalau kita mendengar kebenaran firman Tuhan ini, kita sadar bahwa kita ini harus sama dengan Bapa kita. Kita harus berkata-kata yang baik dan penuh dengan kuasa. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk berkata-kata yang baik dan penuh kuasa, kita harus mengisi pikiran kita. Kita buka di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Filipi 4 ayat yang ke-8. Sebentar ya. Filipi 4 ayat yang ke-8. Filipi 4 ayat yang ke-8. Ini yang kedua. Pikiran kita itu harus diisi Bapak Ibu Saudara. Diisi dengan apa? Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini pikiran harus diisi dengan firman Tuhan, singkatnya seperti itu. Diisi dengan sesuatu yang baik, yang benar. Maka perkataan kita, mulut kita, lidah kita akan berkata-kata yang benar dan yang baik, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tahu, Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi, kukatakan bersukacitalah. Waktu kita membaca itu, dan itu ditulis oleh Paulus waktu dia dalam keadaan tidak menyenangkan di dalam penjara, namun dia berkata, tetap bersukacita. Karena perkataan yang benar, yang baik, apalagi itu sesuai dengan firman Tuhan, itu akan memberikan kekuatan yang baru buat kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi yang kedua, pikiran kita harus diisi dengan firman Tuhan. Diisi dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna. Boleh ilmu pengetahuan juga boleh. Boleh juga berita-berita yang kita baca, berita-berita yang baik. Jangan baca berita-berita yang pembunuhan, pemerkosaan, penipuan. Tapi baca berita-berita yang baik untuk pengetahuan. Yang ketiga, kita setelah sadar, terus yang kedua, diisi pikiran kita dengan perkataan yang baik, dengan firman. Yang ketiga, kita harus berlatih. Harus berlatih, harus belajar berkata-kata yang baik ini. Setelah kita terima nomor 1, nomor 2, kita praktekkan dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya kita berkata-kata? Apakah kata-kata, dinamika dalam perkataan kita itu
sedap didengar atau tidak. Misalnya, hei, kamu itu ya, kalau kerja, yang benar. Kok enggak benar lah gitu ya. Kok bodoh kamu sekali, kok enggak ngerti-ngerti. Tapi biarlah kata-kata itu baik. Hei, ayo semangat, kamu salah tadi, tapi ayo belajar lagi. Kan lebih enak seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Maaf tadi saya berkata-kata sangat bergairah sekali, sangat berantusias. Memang kalau lagi berkata-kata seperti itu, apresiasinya seperti itu. Karena saya dulu orangnya seperti itulah, suka berkata-kata yang tidak baik. Namun seperti yang tadi di awal saya bilang, setelah saya mengerti, maka saya mau belajar berkata-kata yang baik. Karena kata-kata yang baik itu manis seperti madu dan sedap didengar. Ada juga kan ilustrasi yang berkata, mulutmu manis kayak madu, lambemu manis tenan, nek ngomong nentrem no hati. Nah, kata-kata yang seperti itu yang harus kita pelajari. Kata-kata yang membawa damai sejahtera. Baik, biarlah renungan pembelajaran yang singkat ini mengingatkan kita bahwa kita harus menjaga mulut, lidah, dan perkataan kita dengan baik, sehingga kita menjadi berkat buat banyak orang. Mari kita berdoa. Kiranya apa yang didengarkan oleh jemaat Imra tertanam di dalam hati, pikiran, dan mereka belajar mempraktekkan untuk berkata-kata yang menyenangkan, kata-kata yang manis, kata-kata yang sedap, kata-kata yang menghibur, kata-kata yang menguatkan lewat mulut lidah mereka, lewat bibir mereka. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan kami mau berdoa juga buat kota tercinta, kota Surabaya di mana kami tinggal. Berkati kepemimpinan Bapak Eri beserta wakil dan jajarannya untuk memerintah, untuk mengatur, menata kota Surabaya dengan baik dan benar. Masyarakatnya aman, sejahtera, damai sejahtera. Udaranya, lautnya, tanahnya diberkati oleh Tuhan semuanya. Terima kasih Bapak. Berdoa juga buat Bapak James serta keluarga besarnya. Biarlah semakin hari pewahyuan Tuhan semakin turun bertambah-tambah terus, menguatkan setiap kami umatnya, mengajar kami dengan kesabaran dan penuh kasih. Diberkati juga buat jemaat Imrah, baik yang di Surabaya dan Tulungagung. Mereka benar-benar dalam proteksi dan perlindungan Tuhan. Karena hanya Engkau saja perlindungan buat kami semua. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Berjumpa kembali dalam SOS berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.